Yang kita mau tanya sama Pemprov Papua itu, uang selama ini untuk mes Papua itu ada di mana? Listrik, air dan segala macam ada di mana? Nanti Bapak sendiri juga kan Bapak sebagai pengawas. Bapak tuh coba kasih surat yang saya di sini menyatakan bahwa aset ini milik Pemprov Papua, ada nggak ditulis di situ? Staf ahli DPRP Papua, Dr. Noval Orba. Saudara, Panitia Khusus Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP mengadakan tatap muka sekaligus dialog bersama warga Papua yang menempati Mes Cendrawasih 1 Tanah Abang, Jakarta. Pansus Aset yang diwakili oleh Yonas Alphonse Nusi bersama 2 staf ahli sebelumnya mengagendakan pertemuan dan menyebarkan undangan melalui Ketua RT dan RW di Mes, kemudian menyepakati waktu untuk bertemu dan berdiskusi bersama. Barulah diadakan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 sore. Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pansus Aset Dewan ini, sesungguhnya juga sudah dinanti sejak lama terkait kepastian domisili oleh warga penghuni Mes Cendrawasih 1, akan tetapi masih ada beberapa catatan yang meliputi sejarah latar belakang Mes, selanjutnya terkait ekonomi warga dan sosial yang sempat terungkap dalam pertemuan bersama. Mohon maaf, izin. Itu saja. Seperti yang tadi gitu. Tapi ini saya respon langsung supaya kita buka-buka, kita fair, tidak ada tersembunyi. Saya kecewa karena dari surat DPR kita harus rapat tuh warga menindaklanjuti. Jadi menindaklanjuti surat ini, saya menindaklanjuti kembali. Itu satu. Selanjutnya di rapat terakhir Desember kita sudah sepakat bahwa tidak ada pertemuan lagi. Kira-kira seperti begitu. Saya kaget kemarin ada undangan. Selanjutnya, apakah rapat ini efektif gak untuk Bapak Dewan yang sudah hormat untuk 2 bulan masa terakhir? Ada datang dan pergi. Efektif gak untuk kita? Dibawa gak permasalahan kita? Berarti sudah jelas kita tidak usah perkembangan nanti ada. Saya juga sangat menyayangkan karena seperti tadi saya sudah bagi-bagi, tapi orang-orang yang kasih tusuk-tusuk itu tidak hadir. Ini dijawab saja. Kasih tahu kurang apa lagi? Saya bukan. 3 hal yang saya rugi. Urusannya saya kasih tahu. Pertama, saya punya perempuan. Kedua, saya punya gerobak hilang. Saya punya motor hilang untuk saya. Saya berikan aja supaya kita buka-bukaan. Saya tinggal di sini dari 1971. Tapi saya di Jakarta dari tahun 62. Saya ketua dan juga anggota KKO dulu. Sekarang ini saya dapat siur. Saya usia 81 tahun. Saya tinggal di sini. Jadi saya minta tolong supaya saya tidak banyak komentar, tidak banyak bicara. Saya dulu saya punya anak-anak, adik-adik saya ada dengan sini tim yang dulu dan TRW saya ikuti mereka saja. Ya, dan kita hidup makmur di sini. Tapi diambil oleh gubernur. Kita hidup menderita di sini. Kita menolak sekolah setengah mati. Yang kita mau tanya sama Pemprov Papua itu, uang selama ini untuk mes Papua itu ada di mana?
listrik, air dan segala. Tunggu bertahun-tahun itu sampai kapan? Umur kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ada paten ini, ada juga kita mati di sini. Saya ditanya bagi saya akan keluar dari tempat ini. Mau harganya berapa, berarti saya keluar dari tempat ini. Makasih. Saya mungkin tidak bisa bicara yang lebih banyak, tapi kondisi yang saat ini kita alami, yang saya lihat, bahwa BES ini sudah sangat cukup tua, mungkin sudah 60 tahun. Dan kita sendiri sudah pasti mengetahui bahwa ini tempat ini sudah bergelombang-gelombang dan ini sudah tidak layak tinggal. Jadi mungkin saya pribadi, saya menyatakan bahwa mungkin saya sudah tidak mau tinggal di sini karena saya takut satu saat kalau ada gempa, terus BES ini runtuh misalnya. Saya jalan saya punya apa-apa. Saat pertemuan berlangsung, banyak sekali unek-unek yang diungkapkan warga terkait keberlangsungan kehidupan orang Papua di MES, baik tentang usia bangunan yang sudah tua, kemudian fasilitas pendukung seperti air, listrik yang sudah mulai dibatasi, hingga kepada keamanan di MES Cendrawasih 1 atau yang akrab disebut MC63 Tanah Abang, Jakarta Pusat itu. Ada juga sejumlah warga menyampaikan bagaimana jika pindah ke lokasi yang baru. Otomatis mereka harus memulai dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar lagi. Baik itu untuk anak sekolah, di Jakarta mereka mendapatkan Kartu Jakarta Pintar KJP oleh Pemda DKI. Baik juga disampaikan bahwa di Jakarta cukup dengan 20.000 sudah bisa makan. Nanti di lokasi yang baru bagaimana? Selanjutnya terkait pekerjaan. Untuk pekerjaan. Jadi kalau memang kita berteriak-teriak terus, kalau memang hasilnya nggak ada, apa yang kita mau harap? Daripada zong, lebih baik gitu. Begitu saja. Segerakan adanya persyaratan buat uang ya, untuk pemilihan uang untuk tadinya kan rumah, tapi kita punya hak dong Pak untuk memilih. Ya, betul ya Pak ya. Jadi tolong diadakan itu untuk uang. Karena apa? Bapak bilang mau bangun untuk anak Papua. Kenapa nggak pulang lagi kita ke Papua? Kasih kita uang, kita punya rumah di sana. Tinggal mau sebentar mati lagi. Nah, jadi saya pikir tolong supaya nanti ini jadi catatan kalau disampaikan di sana. Nanti Bapak sendiri juga kan Bapak sebagai pengawas. Bapak coba kasih surat yang saya di sini menyatakan bahwa aset ini milik Pemprov. Bapak ada nggak ditulis di sini? Masalah seperti begini, semua itu kita bisa bicarakan. Semua itu nanti dibicarakan, nanti kan dikasih kesempatan untuk Anda bisa bicara. Saya akan bicara dengan tim, bicara dengan pengurus lain, bagaimana kita menyelesaikan ini data. Baru kemudian mau diapain data ini. Jadi tidak serta-merta begitu, tidak. Ya paling tidak, kalau bilang jumlah mungkin saya bisa infokan ke Bapak. Jumlah kami keseluruhan sekian. Kalau bicara OAP sekian, ada data, kita nggak perlu bohongin. Kepada jurnal Mambramo Foja, Yornas Alphonse Nusi, anggota DPR Papua mengatakan bahwa sesuai dengan surat dari Ketua DPRP kepada keluarga Ikatan MES Cendrawasih Jakarta, juga Ketua RW dan RT setempat, dalam rangka rapat koordinasi bersama. Setelah melakukan pertemuan, menurutnya dari berbagai aspirasi yang masuk telah dilakukan pencatatan dengan baik untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan Dewan sebagai masukan warga kepada DPR menyangkut upaya Pansus Aset bersama eksekutif melakukan koordinasi untuk menyelesaikan persoalan aset di MES Cendrawasih 1 Tanah Abang. Saya Yornas Alphonse Nusi, anggota DPR Papua, sesuai dengan surat Ketua DPR kepada Ikatan Keluarga MES Cendrawasih Tanah Abang dan juga Ketua RW dan Ketua RT di sini dalam rangka DPR Papua melakukan rapat koordinasi bersama warga terkait dengan aset yang dimiliki oleh Pemprov. Dalam fungsi tugas kita melakukan pengawasan
ini perlu kita bangun komunikasi bersama. Apa saja yang menjadi harapan-harapan warga terkait dengan upaya Pemprov untuk melakukan penertiban aset. Dan tadi kita sudah melakukan pertemuan dan dari berbagai aspirasi yang masuk kami telah catat dengan baik untuk diteruskan kepada pimpinan Dewan sebagai masukan warga kepada DPR untuk upaya kita bagaimana bersama eksekutif Pemprov Papua melakukan koordinasi menyelesaikan persoalan aset konservasi Tanah Abang. Ketika kita melakukan komunikasi, sebenarnya warga welcome sekali untuk bagaimana menyampaikan apa yang mereka harapkan. Dan saya sebagai anggota Dewan menyampaikan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus kita dudukkan pada persoalan undang-undang terkait dengan kalau warga itu mendapatkan rumah harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan ini warga sudah terima dengan baik. Tugas kita bagaimana merampung aspirasi ini untuk kita komunikasikan selanjutnya kepada pimpinan Dewan untuk bisa dirapatkan hasil-hasil yang kita temukan di petang dan malam. Yonas sampaikan terkait dengan relokasi warga MES setempat telah dikomunikasikan dengan baik sehingga harapan-harapan warga juga pemerintah daerah Papua bisa terbangun kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya, Ketua IKCT, Ikatan Keluarga Cendrawasih Tanah Abang, Sakeus Sabarofek mengatakan, setelah menggelar pertemuan bersama Pansus Aset DPR Papua, terkait kemana warga MES nantinya, telah berjalan dengan baik. Sakeus akui bahwa memang tadi ada ribut-ribut, tapi itu dinamika, di mana proses menyelesaikan masalah pasti menghadapi hal-hal tersebut. Ketua IKCT sangat berterima kasih kepada Bapak Yonas Alfonsi dan tim mewakili pemerintah Papua boleh hadir di tengah-tengah mereka selaku warga MES hingga membangun dialog. Semoga apa yang disampaikan dalam bentuk aspirasi tadi bisa diterjemahkan lagi di tingkat pimpinan Dewan agar disikapi segera. Malam, Shalom. Saya Ketua IKCT Ikatan Keluarga Cendrawasih Tanah Abang. Tadi kami rapat bersama dengan kunjungan dari DPRP Provinsi Papua. Tadi bersama dengan warga kami adakan rapat, diskusi, bicara dari hati ke hati. Memang ada hal kedua yang kami bicarakan di sini masalah MES Cendrawasih, di mana untuk rencana ke depan kami warga mau dikemanain yang tadi kami bicarakan. Dan saya pikir memang tadi bicara ada sedikit ini tapi sangat dinamika, di mana proses penyelesaian masalah pasti menghadapi hal-hal yang tadi sangat biasa. Jadi saya terima kasih sekali untuk Bapak Lucy yang sudah dari perwakilan dari Provinsi DPRP Papua yang sudah datang bersama dengan kami untuk boleh bangun dialog. Semoga apa yang tadi aspirasi yang disampaikan oleh warga bisa Pak Lucy sebagai anggota Dewan DPRP Provinsi Papua bisa sampaikan ke Ketua DPRP Papua. Terima kasih. Di tempat yang sama, Ketua RT di MES Tanah Abang, Frans Rumbino mengatakan bahwa melihat pertemuan maupun dialog antara pihak DPR Papua dengan warga MES tadi, ada beberapa kritik saran dari penghuni MES, tapi menurut Frans itu menjadi masukan. Pria yang akrab disapa Fransisir ini juga harapkan agar apa yang menjadi masukan tadi bisa ditindaklanjuti kepada pimpinan Dewan maupun pemerintah daerah Provinsi Papua agar boleh segera direspon. Ya, puji Tuhan tadi semua sudah berjalan dengan baik. Adapun sedikit konflik itu biasa dalam demokrasi. Tapi pada prinsipnya tadi kami sudah rapat dengan warga dan ada beberapa perbedaan pendapat, tapi itu menjadi masukan untuk nanti akan ditindaklanjuti oleh yang mewakili dari DPRP untuk sampaikan kepada Pemprov Papua untuk mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang
kami hadapi saat ini tentang Mes Cendrawasih 1 Tanah Abang. Jadi masalah ini kan harus diselesaikan, tidak bisa yang dia terus langsung bisa selesai sendiri. Jadi tadi kami sudah rapat dan ada beberapa catatan-catatan. Ya, sebagai manusia kita harus positif aja, positif supaya nanti Tuhan bukai jalan apa yang menjadi perjuangan kita. Nah, kita warga di sini juga tidak bisa sendiri, kita juga perlu mitra itu pemerintah dan juga legislatif. Kita tidak berjalan sendiri, tapi kita sama-sama duduk sama-sama untuk menerima aspirasi dan cari solusi. Dan semua tadi sudah berjalan dengan baik. Pada prinsipnya semua mendukung, dan apa yang menjadi keputusan itu saya sebagai ketua RT di sini juga tadi melihat, setiap saat juga melihat bahwa ada perubahan ya, perkembangan dari warga di sini untuk siap membantu Pemprov dan juga DPRP Provinsi Papua untuk kita sama-sama duduk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu dari saya sebagai ketua RT di Mes Cendrawasih 1 Tanah Abang. Ditambahkan Frans juga bahwa prinsipnya semua mendukung, termasuk pihaknya sebagai ketua RT, bahwa telah terjadi banyak perubahan atau perkembangan-perkembangan yang sangat berdampak. Tetapi dengan kehadiran Pemprov Papua dalam hal ini Pansus Aset, boleh duduk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Menjadi harapan warga MC63 dan warga Papua di Jakarta, supaya kita sama-sama berdoa agar kedaulatan Tuhan mengambil alih semua rancangan yang telah dibahas ini, supaya janganlah dipelintir sana, pelintir sini, tetapi jika ada cahaya terang, marilah kita sama-sama ikuti cahaya itu. Dari Jakarta, Roy Hamadi, Jurnal Mambramo Foja mengabarkan.